Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah public speaking dan teman-temanku yang saya banggakan dan saya cintai, serta tidak lupa teman-temanku semua yang menonton video ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan Kanjeng Sunan Kalijaga? Beliau ini merupakan salah satu dari 9 Dewan Wali yang berdakwah di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Nah, dalam dakwahnya beliau menggunakan 3 media. Yang pertama yaitu melalui lambang atau simbol. Di sini kita bisa melihat dari tradisi ataupun budaya yang masih dijalankan ya hingga saat ini ya, karena dalam dakwahnya beliau ini sangat tolerir akan tradisi dan budaya yang memang sejak sebelum Islam datang itu sudah melekat kuat di masyarakat Jawa ketika itu. Sebagai contoh, dalam tradisi Jamasan Pusaka, ketika tanggal 10 Muharram ya, Muharram bulan pertama dalam kalender Hijriyah, itu dilaksanakan tradisi yang disebut dengan Jamasan Pusaka, di mana kita memandikan keris atau pusaka-pusaka dengan air yang namanya air kembang setama. Nah, di sini sangat syarat akan makna filosofi, yaitu kita umat manusia setiap tahunnya harus mensucikan diri, harus mengupgrade diri menjadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, yang kedua, dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga itu menggunakan media tembang atau lagu. Di sini beliau banyak mengangkat tembang-tembang ya, khususnya tembang-tembang yang termuat dalam 11 tembang yang dikenal dengan tembang mocopat. Kemudian dakwah yang ketiga, beliau menggunakan istilah atau tembung. Di sini contohnya banyak dauh-dauh dari beliau yang sangat populer ya di kalangan masyarakat Jawa, seperti istilah memayu hayuning bawono, ambrasto dur hangkoro. Di sini makna yang bisa kita ambil dari istilah tersebut adalah kita sebagai manusia hidup di bumi ini harus mengupayakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebermanfaatan bagi makhluk Allah yang lainnya. Ini sesuai dengan firman Allah ya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah min akhirih, yang mana Allah menurunkan umat manusia ke bumi sebagai khalifah, sebagai pengganti dari Allah untuk merawat serta senantiasa menjaga bumi dari kerusakan, seperti itu. Menyinggung yang tadi ya, yaitu tembang. Di sini saya mencontohkan tembang pocong ya, yang menceritakan bagaimana manusia dalam kehidupannya harus berbuat kebaikan ya, supaya bisa menjadi bekal untuk kehidupannya di akhirat nanti. Lontang lantong ono santri mikul angklung, urut parang gengan, saben lawang dilongoki, mbok menawa ana prawan turut do. Lontang lantung ana santri mikul angklung. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kemanapun kita akan pergi, ke sana kemari, kita harus senantiasa membawa serta agama sebagai tuntunan kita.
Dan tidak hanya sebagai tuntunan kita, namun kita juga punya kewajiban untuk menyebarkan agama yang memang datangnya dari Allah untuk keberlangsungan, untuk pedoman bagi umat manusia. Kemudian urut paranggungan. Urut paranggungan ini dari bahasa Kawi yang artinya menyusuri pesisir. Di sini pralambang atau sebagai lambang urut melewati proses yang panjang. Kemudian saben lawang dilongoki. Setiap rumah harus disinggahi. Untuk apa? Mbok menawa ana prawan turu udur. Di sini sebagai kiasan atau ibarat ya, bahwa orang yang tidak punya agama itu diibaratkan seperti orang yang telanjang atau tidak berbusana. Jadi secara tidak langsung fungsi dari agama ini yaitu untuk menjadikan kita bisa berakhlak mulia, menjadikan kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia, agar senantiasa saling menghormati antara manusia dan agar kita diajeni ya sebagai manusia. Kemudian ada istilah juga dalam bahasa Jawa ya, agama itu ojo nggawe mangkel. Di sini tuh seperti apa ya, kalau kita kisahkan ya, kalian yang perempuan nih biasa kalau kondangan kan setelah ketemu tuan rumah pasti dijamu, setelah makan kemudian pulang. Nah pas pulang kalian pasti banyak ya diantara kalian yang suka ngomongi gitu, iku kok mau iwake cilik nemen opo lah, terus ngomongi lah di belakangnya. Itu kan sesuatu yang nggawe ati mangkel. Nah jadi tidak heran ya kalau perempuan itu dosanya lebih banyak di mulut, sedangkan laki-laki itu dosanya lebih banyak di mata. Kalau lihat perempuan cantik pasti langsung ngelirik. Nah itu, maka dari itu dosa umat manusia itu paling banyak ya di mulut dan di mata. Jadi kita harus senantiasa meminta ampunan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara habis maghrib ya deres Quran, baca Quran. Nah dalam baca Quran ini mulut kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mata kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Di sini secara tidak langsung menghapus, melebur dosa kita yang semacam itu yang berasal dari mata dan mulut. Nah demikian dakwah dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang melalui 3 media, ada tembang, ada tembung, dan ada simbol atau lambang. Dari saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.